Halo Baim. Ini dia bos nih, dokter. Masih di sana nggak? Masih lah. Kita di tunggu jangan dikasih tahu. Athena. Gila. Mantap. Keren nggak? Pertama kali nge-vlog itu masih. Awal-awal nge-vlog. Sekarang udah gede loh. Dia yang udah gede, gila. Oh, saya Awal-awal ya. nge-vlog pada waktu itu dia masih masih mau merintis Masih vlog pada itu. Ini Ingat ya? yo itu. Ini dokter kontroversial tapi pinter. Nah, gimana tuh bilangnya? Kontroversial pinter. Makanya kita undang. Tanya Dokter Richard. Hai guys, jadi aku mau nostalgia dulu nih lagi dengan Baim dan Paula. Ada Keanu juga. Ini pertama kali kenal dengan Baim ini Keanu belum ada. Belum ada, masih di perut atau belum ya? Belum ada. Oktober 2018 belum married kan? Belum. Makanya waktu itu di beritanya itu perawatan sebelum married. Tapi lu masih inget ya? Dia masih inget guys. Gila, dia berarti bener loh. Bulan apa itu? Oktober itu baru mulai banget. Iya, memang baru mulai. Jadi baru mulai banget. Paula agak lupa ini tapi diingetin Palembang nih. Datang ke Palembang dan pada waktu itu mereka baru mulai nge-vlog. Itu benar ya? baru mulai banget. Tapi bawa tim, jadi ada Agustus, September, Oktober 2 bulan. Nah, Berarti. jadi Gila. timnya itu bawa terus datang terus. Jadi bukan cuma di klinik aja, keluar dari klinik makan malam pada waktu itu kita pokoknya direkamnya terus. Padahal gue lihat di YouTube tuh nggak ada kayak gitu. Pokoknya take aja terus pokoknya. daily vlog ya. Yang amazingku itu adalah kok bisa ya? Karena kan Mbak Im ini kan terkenal banget dengan raja sinetron. Amin. Setiap sore jam 6 ya pada waktu itu kan Iya. prime time-nya jam 6 kan. Nonton kan pasti Mbak Im Wong ada kayak gitu. Kenapa lu pindah ke YouTube? Padahal gue jujur ya, gue bilang ya. Gue tuh pikir pada waktu itu Bodoh banget dia ya. bodoh banget. Dia tuh sudah terkenal, sudah hebat ibaratnya kayak gitu punya. Kok mau ke zona sesuatu hal yang baru yang belum pasti? Kenapa sih? Mau nikah soalnya. Hah? Mau nikah. Sebenarnya sih spekulasi sama kejadian yang nggak pernah kebayang sebelumnya ya. Kalau saya itu akan keluar dari satu PH yang sudah membesarkan saya lama. Saya memberanikan diri tuh, udah 18 sampai 20 tahun masih di sana ya. Itu satu kejadian. Tapi yang kedua adalah spekulasi, karena saya tahu digital itu akan menjadi suatu hal yang gila nih. Kita hanya menjadi pekerja aja, maaf ya, menjadi pekerja di salah satu TV ya. Tapi kalau kita meng-create satu TV kecil yang kita ada platform sendiri, yang bisa kapan aja kita ngepost, pikiran kita bisa. Kan kadang-kadang kita sebagai pemain juga nggak bisa terlalu banyak ide, tapi nggak bisa menyalurkan. Kalau ini semuanya bisa bro. Dan lebih fleksibel mungkin. Betul. Lebih fleksibel banget ya. Betul. Kalau di TV kan capek terus tungguan. Iya. Tapi itu keputusan yang luar biasa banget. Terima kasih loh. Hampir 20 juta subscriber. Amin. Gila nggak sih? Gara-gara turun kemarin bro. Nyangka nggak? Gara-gara apa kaki sebut? Turun gara-gara itu. Tapi itu berkah juga sih, pelajaran yang banyak. Gak apa-apa. Kadang-kadang nih. Tapi pertanyaan gue kayak gini ya. Lu pada waktu itu juga dia datang ke kliniku, perawatan di kliniku di Palembang, dan pada waktu itu kliniku cuma punya satu cabang. Sekarang sudah punya 16 cabang. Hah? Gua tahu. Ini salah satunya berkat Baim Wong juga datang. Enggak lah. 16 sekarang. Yes. Jakarta berapa? Jakarta ada 4. Itu semuanya franchise atau sendiri? Punya sendiri. Gila, keren banget. Dan pada waktu itu gue belum ada nama sedikit tuh. Jadi nggak ada yang tahu gue. Jadi kayak cuma ya wawancara berdua dengan media kayak gini, cuma nama disebut ya gitu. Belum jangan masuk TV lah. Dan itu juga gue baru mau mulai juga sih untuk eksis di dunia hiburan gitu kan sampai detik sekarang. Dan tahapannya juga sebenarnya juga ngelewatin semuanya kan. Mau ke digital, dari bawah malah itu lebih susah karena kan tidak ada basic sebagai public figure, bener nggak? Tapi gue susah sih karena gue kan sudah dikenalnya tuh edukasi. Jadi kalau ngomong yang lain di luar edukasi nggak ada yang nonton. Beda dengan orang lain. Kayak Baim misalnya, Baim ini kalau ngomong soal piano, soal anak, soal istri ya, orang tuh nonton ngikutin, karena orang tuh tertarik dengan diri lo. Orang tuh nggak tertarik dengan diri gue, orang tuh tertarik dengan edukasinya gue. Jadi kalau gue nggak pakai edukasi nggak ada yang nonton. Belajar di mana bro? Apa ya? Apapun itu yang mengenai. Oke, sekarang gini,
banyak pertanyaan gua kadang-kadang bisa lo jawab ya. Kayak kita tanya nih, saya itu sebenarnya sering juga pakai sabunnya dia. Kalau misalkan saya cuci muka, itu boleh tuh nggak? Enggak boleh lah sebenarnya. Kenapa? Jadi ini kan lembut. Jadi ini paling sering ya. Kalau cowok. Sabun mandi buat sabun muka. Gue juga dulu kayak gitu. Iya. Jadi kayak sabun sampo ya, pakai untuk badan. Gitu. Iya. Kami cowok kita ya. Sekarang setelah lama-lama seperti sekarang ini, mereka itu kan desain by kebutuhan. Jadi sampo itu didesain untuk rambut, badan dipakai untuk badan. Kalau lu pikir sama kayak gitu punya, kenapa nggak sabun kewanitaan aja lu pakai untuk cuci muka? Mau nggak? Sabun kewanitaan yang mana sih? Buat wanita. Oh itu untuk cebok. Dipakai untuk cuci muka, mau nggak? Nggak mau kan? Ya. Sabun juga itu. Kan bekas. Nah, bukan itu bekas ya, sabunnya kan di botol. Kan sabunnya di botol. Tapi kan kalau sabun kewanitaan lu nggak mau pakai ke muka kan, kayak gitu. Karena semuanya itu desainnya itu sudah by sesuai badan. Terus kayak gini juga ya, kalau misalnya sabunnya kayak ya dipakai untuk cuci muka kayak gitu punya. Beda, kulit dia itu beda dengan kulit lo. Kulit dia kan nggak berminyak. Kulit dia kan normal, nggak berminyak, nggak ada pori-pori. Beda dengan kayak kita yang sudah dewasa kan berminyak, ada sebum, ya kan? Jadi kebutuhannya beda. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan nggak boleh lah. Boleh aja sih dipakai. Tapi faedahnya nggak efektif dan nggak efisien gitu. Lebih efisiennya dipakai memang sesuai. Kalau sabun muka ya di muka, sabun badan di badan. Jadi bagi yang ngomongin cuci muka pakai sabun bayi, kayak gitu sensitif, no. Bayi itu punya anatomi dan fisiologis yang berbeda dengan kita. Yang kadang-kadang luka suka dipakein odol segala. Nah, itu lebih ngaco lagi gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah, dia sering suruh saya. Kadang-kadang ini ya, karena media digital, kadang-kadang kita balik lagi ke tadi ya, YouTube dengan TV ya. Bedanya apa? Kalau TV itu lebih tersaring. Jadi kita ngomong tuh nggak asal. Misalnya kayak odol ya pasti kayak gitu punya. Dia sudah ngefilter ini nggak boleh naik gitu. Tapi kalau di YouTube kan kayak siapapun konten kreatornya bisa buat itu. Oke. Loh, berarti yang saya kemarin mandi pakai Gentle Gen itu gimana? Boleh atau enggak nggak apa-apa atau enggak atau gimana tuh? Tetap pasti tidak disarankan. Di mana-mana tuh nggak disarankan. Deterjen kan untuk cuci baju, ngapain lu pakai untuk badan? Tapi kebetulan tadi kan kita sudah bahas di tempat lo tadi kan. Bahannya itu yang itu aman. Dia pakai surfaktannya itu nggak pakai zat lapsa. Lapsa itu dari minyak bumi tuh. Jadi lapsa itu kalau dikena panas. Jadi kalau misalnya lu kasih air deterjen ya, selupin tangan ya, panas sampai kayak melinting-melinting kayak gitu punya tingling sensation. Tingling kayak tik dikelitik kayak gitu punya. Nah, kalau pakai zat yang tadi tumbuhan itu aman dan juga dia sudah dermatologi tested. Jadi sebenarnya kalau lu tadi mandi ya nggak apa-apa. Cuma jangan dilanjutin. Karena bagaimanapun juga kan peruntukannya itu bukan untuk mandi, untuk deterjen. Gitu. Ngerti nggak kamu tanyain apa mumpung Anda ini? Kalau kita kan biasanya ini aja sabun mandi sama muka ya kan, kita kan itu udah nggak pernah ganti sih, itu bikin muka rusak juga ya. Betul, karena minyak di badan kita kan dengan minyak di wajah kita itu berbeda. Kebutuhannya itu benar-benar berbeda. Makanya bagi orang-orang yang bilang sama aja ya, jawabannya kayak gitu ya. Kenapa kalau nggak pakai sabun kewanitaan aja untuk cuci muka? Nggak mau kan kalau itu kan? Iya benar. Bau bro. Karena gini, nah ya sabun kewanitaan itu kan pH-nya disesuaikan dengan pH vagina. Justru kalau sabun badan dipakai ke vagina, justru akan menjadi keputihan. Nah, kenapa ada sabun kewanitaan tapi nggak ada sabun kecowokan? Buat sabun titit. Kenapa nggak ada? Bukannya kalau cowok sering pakai sabun ya? Sabun biasa. Ayo coba jawab. Oh iya itu sabun apa? Pakai sabun apa terus? Untuk apa itu sabunnya coba? Buat titit kianu? Enggak, kenapa nggak ada sabun? Oh iya itu kalau buat Ayo. Nggak ada memang. Kok ada sabun begituan? Karena di cowok juga nggak ada cairan yang pH-nya itu pH-nya pH kulit biasa. Tapi kan kalau cewek kan pH-nya kan pH vagina. Iya benar. Jadi kalau dikasih yang basah, pH vaginanya menjadi basah, akhirnya jadi mudah keputihan. Oke. Jadi kalau cowok boleh pakai sabun badan? Boleh, memang pakai sabun badan sih. Karena kan kulit semuanya. Oh iya beda ya. Kalau di vagina kan di dalam vagina itu pH-nya itu Ya, berubah. beda. Beda banget.
Makanya nggak disarankan menggunakan sabun untuk wanita. Oh iya, selain itu vagina itu juga bisa bersin sendiri, jadi auto kan. Dia bersin. Jadi cairan vagina di dalam vagina itu nggak bisa. Cairan vagina itu bisa bersihin sendiri Bersihin sebenarnya. sendiri. Oh, Jadi nggak I perlu. see. Sebenarnya sabun juga nggak perlu kok. Nggak perlu ya? Nggak perlu, nggak perlu. Amat sangat nggak perlu. Kecuali tuh benar-benar lagi butuh aja. Ya Pak Im, rencana ke depan apa lagi nih? Rencana ke depan saya membesarkan anak menjadi anak-anak yang hebat, anak soleh. Amin. Jadi YouTuber juga. Jadi YouTuber, iya dong, digital harus insya Allah berkembang, apapun itu sih. Jadi sekarang pendapatan paling gede YouTube. Rahasia deh. Aku senang lihat senyum Pak Im sekarang loh. Cerah banget. Cerah banget ya. Cerah banget. Beda. Beda ya? Alhamdulillah. Beda banget. Ini kalau ini jujur. Boleh sayang. Ini dok, kalau emang kayak gitu belajarnya emang benar belajar di kuliah apa emang otodidak dari buku? Dari buku. Ya tuntutan sih kan, karena kan aku juga bawa program acara. Jadi tuntutan Harus tahu, iya. belajar luar dalam masalah ini. Semakin luas ilmunya, semakin kita untuk enak untuk diajak bicara ya. Betul. Tapi lu dari zaman 2018, Boleh, kan sayang. sayang. Dari taman 2018 masih ingat gak? Datang ke tempat gue juga kan kontennya edukasi ya? Iya, benar. Kan di Tentang media ini, kan ya. tentang Iya. Yang Guido itu, Quinnon, iya. tentang Mercury, bener ya? Mercury. Iya benar, Mercury. Iya. Dari dulu konsisten sampai detik sekarang. Masih Mercury. Edukasinya itu aja dan terkenalnya karena itu. Ya kalau orang ngomong lu bilang kontroversial ya karena kan gue kan lawan itu dari zaman dulu. Kan emang nggak boleh ya. Emang nggak boleh. Tapi kan masalahnya banyak yang pakai mafianya. Makanya agak sedikit kontroversial itu. Brand apa aja? Banyak lah yang gue periksa. Jadi tadi kita bawain pempek Baim Wong. Oh tuh. Pempek Baim. Jadi kita bawa pempek. Wong Palembang. Aku baru sadar juga namanya Pak Im Wong kan jadi sama dengan. Boleh pempek. Asik. Dikit banget digorengnya. Ada Iya, goreng belum aman. jadi, goreng Oke, lagi. sip. Cicip. Kita ini pakai ini kita karena kita harus rasain airnya. Oh, Asik ya. Kalau pakai garpunya nggak rasa. Ini kulitnya dok. Oh, itu bukan kulit. Ini cobain deh, pempek crispy namanya. Cobain. Dia makan gue yang deg-degan. Panas ini. Ah. Panas ya? Iya punya papa ini pakai sepuluh. Ikannya kerasa banget bro. Nggak amis kan tapi kan? Enggak. Ini pempek crispy ini nggak pakai kulit. Itu nggak pakai kulit ikan, itu full daging ikan 100%. Wah. Ini full daging ikan 100%. Yes. Nah, Ini yang paling mahal ya. mana? Jadi dia pakai daging ikan 100%. Nah, ini kita pakai ini nih. Pempek yang paling seneng di mana? Di Palembang lah tetap. Palembang ya. Lu tau nggak kenapa pempek di Jakarta Iya. itu rasanya beda dengan yang di Palembang? Kenapa? Rasanya di ikannya. Oh. Makanya ini dari Palembang kan, dibuatnya juga di Palembang. Taste-nya beda kan? Beda ya? Yes. Ini nggak ada, ini buatan istri gue kalau yang ini. Jadi kayak apa ya? Varian baru dari dunia pempek. Iya loh. Lebih padat. Ada crispy-nya juga tapi beda dengan kulitnya. Gue mau jadi orang Palembang nggak? Hirup cuko. Kenapa? Hirup cuko. Kalau di Palembang tuh hirup cuko ya. Jadi makan pempek habis itu dihirup coba ya. Hirup gini. No. Makan dulu pempek. Kita ajarin ala makan pempek ala Palembang. Oke. Hirup cuko ya, angkat. Minum dikit. Itu namanya ngirup cuko. Kayak nyeruput kopi ya. Iya, gitu. Dok, ini berarti kalau gentle-gen ini kalau aku nyuci pakai gentle-gen untuk baju piano kencang nggak apa-apa? Baju Boleh. bayi? Memang disarankan seperti itu. Jadi kalau Dicampur pakai nggak apa-apa? kulitnya nggak Oh, oke. apa-apa. Jadi pakai cuci baju anak-anak. Iya, aman. nggak usah apa beda-beda gitu ya. Iya, deterjennya dan ya. juga kan badan anak sensitif ya. Jadi kalau misalnya pakai ini tuh jadi lebih Oh, ya. ini. Ini deh, Lebih nanti kita aman. pakai ini terus. Ini enak loh. Enak ya? Ayo cobain. Pempek Wong. Kita akan ingat nih. Gua harus bayar ini ya kayak royalti ya. Royalty. Ini pempek Wong. Apa gue mau? Mantep. Aduh. Saya nggak bisa berhenti nih. Pedes manis ya cukanya. Nggak bisa berhenti. Kita pakai Gue kirim lagi tenang. apa namanya? Seruput apa tadi? Nyirup Nyirup. cuko. Nyirup cuko dulu ya.
sekalian kita makan. Diajarin ngirup cuko. Bunyi bro, bunyi. Tapi pedas manisnya pas kan? Cukup. Ayo, Terus ya. udah gila, mantep. Yang paling penting tuh ini. Memang paling penting cuka. Ikan nomor 2 cuka. Tapi yang bikin pempek itu beda adalah ikan sih. Iya ya. Mudah-mudahan lo suka, nanti Oke bro. gua kirimin lagi dengan Siap. gambarnya ya. Kita makan dulu nih, mantap nih. Buat YouTube-nya, wah mudah-mudahan sukses terus, mantap. Bro. Mudah-mudahan YouTube gue bisa kayak Baim. Amin. Walaupun susah, kalau edukasi itu susah banget ya. Bikin kontennya harus belajar. Wah, tapi edukasi banyak manfaat buat orang lain bro. Iya. Itu pahalanya mungkin insya Allah lebih banyak daripada gua tuh. Amin. Amin bro. Tapi yang terakhir nih ya, lu kan awal jadi YouTuber makan campur-campur. Samyang. Apa itu namanya? Iya. Iya. Masih ingat ya? Yang masih Makan campur-campur, pokoknya semua dicampur. Habis itu jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Lamaran, jadi apa? Kakek. Kakek kampret. Oh, nyama. Yang viralnya nyama. Iya. Sama Dan terakhir berbagi. Gua sebagai penutup nih, komentar lu sebagai tentang pengemis online. Karena gue gak suka pengemis online, jujur aja. sama itu gimana? Itu apa tuh? Giveaway. Enggak lah bro. Enggak lah. Gini loh. Kalau giveaway yang kita kasih itu kan tujuannya itu gimana caranya, waktu itu kan pandemi ya. Makanya gue juga nggak tahu ya pengertian giveaway orang-orang. Cuman menurut gue giveaway itu ketika gue cuma bisa ngasih ke daerah Jakarta aja, lu gimana ya? Caranya gue bisa keluar nih, keluar kota dan juga keluar sana. Akhirnya namanya giveaway itu yang waktu di YouTube. Dengan kita adain apa dan alhamdulillah mendengar ke bawah semua yang dapat dan mereka terjalin komunikasi yang sangat menyenangkan ya. Tapi kalau yang sekarang sudah merambah kemana-mana tuh kayak apa ya, lama-lama tuh orang cuman kayak, dan kita juga memanfaatkan situasi itu ya dengan apa, dengan membuat sesuatu hal yang bisa dibilang cara baru ya, menarik simpati. iya jadi kayak gua tuh kayak kok jadi gini ya, ke orang jadi DM gua atau enggak di komen gue. Tapi awalnya nggak mengharapkan itu. Enggak. Kalau kita kan memang sebenarnya giveaway cuma nama aja ya, tapi itu untuk tujuannya sudah jelas untuk bisa membagikan ke orang-orang lain di luar Jakarta. Dan itu berhasil banget. Kita selama ini cuma putar sini doang, bro. Tapi kan sekarang jadi kebablasan. Jadi apa ya? Jadi bukan cuma di lo sih, di tempat lain juga, di artis-artis lain juga iya. Dan bukan giveaway namanya sekarang. Kayak namanya itu sudah beraneka macam dan akhirnya mereka itu ya sekarang di komen itu hanya minta-minta semuanya. Betul. Dan gue gak suka. Lo gak suka? Gue juga gak suka. Gue gak benci banget itu. Nah sekarang gini. Itu ngajarin gak bagus sih menurut gue. Kemarin kan suatu hal yang viral dari gue kan sesuatu yang sebenarnya itu intinya sebenarnya. Kayak gue gak suka orang yang minta-minta karena gue tidak dididik kayak begitu sama orang tua yang sebenarnya orang tua gue juga mapan, cuman gue kayak orang biasa dan malah kayak orang susah yang tidak dapat uang, tapi gue tidak dididik sama orang tua begitu, yang akhirnya gue jadi sekarang gitu loh. Kan gue gak seneng. Jangankan kita bisa bilang Pak Suhut ya, keluarga gue aja gue minta ke gue seneng, tapi ketika dia diam dan kita ngasih dari kita sendiri mau iya, kasih. iya. Kalau kita sendiri jangan minta-minta. Nah itu kalau misalnya ada pengemis dia nggak usah ditanya, itu ya gue nggak suka banget karena Tapi bisa jadi kan kejadian ini adalah efek dari yang salah satunya bukan cuma lo sih, banyak juga yang lain kasih giveaway, iko-iko kayak gitu ya kan. Itu kan efek dari perlakuan itu. betul Sebenarnya. siapa sayang, jadi tergantung dengan semua kejadian kan memang bisa diperlebar dengan apapun itu ya bro ya. Nanti apa mau jadi apa ini, cuman yang si pencetusnya itu tujuannya apa sebenarnya. Kalau gue tujuannya itu tidak pernah mau ada pengemis yang dibilang online itu yang akan bertebaran di mana-mana. Jadi tergantung dari orangnya menyiasatinya nanti mau ke arah mana itu ya gue nggak tahu sih tergantung orangnya. Cuman tujuan gue adalah seperti itu. Gue memang mau berbagi ke luar daerah di luar Jakarta. Dan sampai waktu itu Malaysia, Singapura, Brunei, alhamdulillah bro TKI semua yang dapet. Jadi tujuannya itu lebih ke untuk berbagi dan bantu orang, bukan ngajarin orang untuk jadi pengemis ya kayak gitu ya. Aku juga nggak suka sih, makanya aku pengen bahas ini. Enggak. Thank you banget, Baim. Sama-sama bro.
Wah, Akhirnya setelah 3 tahun kita 3 tahun bisa kita bertemu ketemu. ini hampir 2 tahun ya sayangnya. Dari belum ada sampai sudah ada, sudah ada adik lagi. Ganteng, cantik kayak mami ya sebenarnya. Muka mami ya semua. Ganteng nih. Ganteng banget. Mana muka papanya nih? Hah? Kiara udah bisa bilang bye-bye di situ. Bye bye, bye bye. Gimana caranya bye-bye? Oke. Bye bro. Ya. Jangan